Pada video kali ini, kita akan membahas penjelasan ilmiah tentang tenaga dalam dan proses terciptanya. Kalau biasanya kamu lihat pesilat atraksi Mekah balok, nah itu pakai tenaga dalam. Tapi murni tenaga dalam, yaitu menyalurkan seluruh energi tubuh, bukan atas bantuan jin hodam. Tenaga dalam umumnya diaktifkan melalui olahraga pernapasan, seperti pernapasan perut, dada, dan pundak. Olahraga ini diajarkan oleh kelompok senam pernapasan dan kelompok olahraga bela diri. Tenaga dalam adalah energi bioelektrik yang muncul atau dimunculkan karena suatu latihan fisik yang benar. Kekuatan dahsyat atau hebat yang bersumber dari jiwa atau batin, dan dapat dikembangkan melalui latihan tertentu. Dalam ilmu sains, manusia tidak dapat menciptakan energi. Bukan hanya itu, manusia juga tidak bisa menghilangkan maupun memusnahkan energi. Seperti halnya hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lain. Dengan kata lain, energi yang dihasilkan oleh manusia hanya berupa perubahan atau transformasi. Sebagian besar cadangan energi tubuh, sekitar 80–85% pada orang dewasa yang sehat berada dalam bentuk lemak. Meskipun lemak yang melapisi tubuh kita tampak seperti teronggok di sana dan tidak mau mengalah. Lemak adalah jaringan yang sangat aktif yang terus-menerus mengubah persediaannya. Setelah makan, lemak disimpan. Pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Tetapi tenaga itu masih pasif, dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik, tidur, berjalan, terhipnotis, atau ketakutan yang luar biasa. Manusia memiliki unsur kimia tubuh body chemistry yang bernama ATP adenosine trifosfat. ATP ini dapat berubah menjadi energi melalui proses metabolisme tubuh. Secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut. O2 tambah A tambah glikogen energi. Energi yang dihasilkan oleh ATP dalam keadaan sehari-hari berupa panas tubuh, membantu lancarnya penyaluran adrenalin, menghidupkan kimia tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh zat antibodi, menghidupkan aktivitas pencernaan, dan menghidupkan semua aktivitas organ dalam tubuh manusia. Berdasarkan penelitian, manusia dalam kehidupan sehari-hari hanya menggunakan sekitar 2,5% dari seluruh fasilitas energi tubuhnya. Sedangkan yang 97,5% lainnya tersembunyi sebagai cadangan di ulu hati. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan dan membangkitkan energi yang tersimpan, agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga dalam atau energi cadangan adalah suatu energi yang berpusat pada syaraf-syaraf di sekitar ulu hati, dan setelah dibangkitkan, akan berkumpul pada salah satu bagian tubuh, yang disebut dengan solar plexus atau kundalini. Manusia, jika mampu meningkatkan kekuatannya sebesar 0,1–0,3%, sehingga menjadi 2,6–2,8%. Dapat membunuh seekor kuda dalam sekali pukul. Atau dapat mematahkan 5 batang kikir baja yang ditumpuk. Memecahkan batu kali pun bukan halangan bagi yang memiliki tenaga dalam. Satu-satunya jalan ialah dengan cara mengubah pernafasan biasa menjadi pernafasan spesial, yaitu dengan mengoptimalkan oksigen yang masuk. Jangan sampai terbuang percuma. Sedangkan untuk bagian lain harus seimbang. Untuk membangkitkan energi cadangan secara cepat, oksigen harus diputarkan secara cepat ke seluruh tubuh dan membuang gas beracun CO2 secara cepat. Karena itu, saat membuang nafas badan harus dikejangkan. Dengan pengejangan tubuh, oksigen akan berputar membentuk pusaran energi yang menyerap seluruh energi di tubuh yang tersebar dan tersembunyi. Sedangkan pembuangan gas beracun dilakukan dengan cara membuang nafas melalui mulut. Bila kedua hal tersebut dilakukan, maka oksigen
yang berputar di dalam tubuh kita adalah oksigen bersih tanpa CO2. Ini salah satu rahasia juga. Mengapa orang-orang yang mempelajari tenaga dalam secara benar selalu sehat dan jarang sakit? Tenaga dalam murni dapat dibangkitkan dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu dengan melakukan seni olah pernafasan. Gerakan-gerakan dalam olah pernafasan ini bertujuan untuk memancing tenaga dalam untuk bangkit dan dapat dikendalikan. Ambil posisi duduk bersila dengan mata tertutup agar dapat berkonsentrasi. Letakkan kedua tangan di atas lutut dengan posisi telapak tangan menggenggam rileks atau renggang. Atur posisi punggung tegak dan kepala lurus menghadap ke depan. Tarik atau ambil nafas melalui hidung sambil kedua tangan digerakkan melingkar ke samping tubuh. Atur posisi punggung tegak dan kepala lurus menghadap ke depan. Lalu gerakan ke atas melewati kepala depan. Lalu gerakan turun hingga berada di depan dada dengan membentuk kepalan pada tangan kanan. Dan tangan kiri menopang kepalan tangan kanan. Tahan nafas sejenak. Hembuskan nafas melalui mulut sambil mengulurkan kedua tangan ke depan. Lalu ke samping tubuh. Dan kembali ke posisi semula, yaitu tangan di atas lutut dengan rileks. Lakukan latihan ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengizinkan Anda membangkitkan tenaga dalam di dalam diri Anda. Atau bisa dengan cara yang kedua yaitu ambil posisi duduk bersila dengan tangan ada di atas paha dan mata tertutup. Mulai bernafas secara dalam, secara teratur tapi perlahan. Arahkan konsentrasi pada dua titik antara dua mata. Tarik nafas Anda secara perlahan dengan hitungan 20 detik. Tahan 20 detik. Lalu hembuskan selama 20 detik. Lakukan latihan ini sebanyak 20 kali setiap malam selama 15 hari. Sertakan dalam latihan olah pernafasan di atas untuk memohon pertolongan dan izin dari Allah. Sementara cukup di sini dulu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada penjelasan atau visual yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Salam Rahayu.